Ya. Allah Subhanahu wa taala ya menyatakan jangan makan harta anak yatim ya. Ibunya tak boleh memakan anak dia, harta anak dia dari suaminya itu, kecuali dengan aturan. Pada orang tua sendiri itu ibu tu ada aturannya. Bagaimana kalau makan harta orang lain? Gimana lah? Hak orang lain kita ambil, lebih dahsyat lagi tu. Ya. Maka saya katakan harta anak yatim saja tak boleh kita ambil, ya, apakah lagi harta orang lain. Jelas ini ancamannya, yakuluna fi butunihim nar, dia telah memakan api dalam perutnya. Udahlah, dalam perut lagi, bukan di luar. Kita ni diadab, dibakar di luar kan, ini dah api masuk dalam, berarti luar dalam ni kan. Ya, fi butunihim, dalam perut api lah yang dimakan tu, di luar apakan lagi. Makanya nanti ada orang masuk surga mantan dari neraka jahanam, mantan tadi. Kemudian dia keluar tu gosong lah, merangkaklah dia dalam keadaan gosong, masuk Nahrul Hayat, dicuci, bawalah dia bersih lagi. Tapi itu tak tahu berapa lama. Ada yang setengah hari, ada yang 1 hari. Berapa 1 hari? Alfa mimma ta'udun. 1 hari sama dengan 1000 tahun. Setengah hari 500. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibadalih. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya subuh ini. Atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Al-Minahus Saniyah. Ya, sekarang tambahan dari yang kemarin. Tambahan ini tambahan dari penterjemahan ya. Jadi kita dilarang pertama memakan barang yang haram, yang kedua yang subhat, yang haram. Dan cara memperolehnya juga begitu. Ya, cara memperolehnya ada barang itu zatnya haram, ada juga cara memperolehnya. Yang tadinya halal menjadi karena caranya itu tidak melalui syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, maka dari itu yang haram, yang subhat dihindari dengan 3 hal. Ini 3 hal ini. Kenapa kita menghindari hal tersebut? Ada 3 hal ini. 1, takut kepada siksa nerakanya Allah. Karena ancamannya berat nih. Makan barang yang haram tu ancamannya neraka sa'ir. Ya, neraka tu banyak, ada 7. Salah satunya neraka sa'ir. Nanti disebutkan nih. Al-Quran menegaskan orang makan barang yang haram dengan cara yang tak benar atau cara zalim, dia akan dimasukkan ke dalam amukan nerakanya Allah. Nah, secara tegas Allah mengungkapkan firman-Nya surah An-Nisa ayat 10. Ini dia. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman
sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, sesungguhnya mereka memakan api di dalam perutnya, atau menelan api di dalam perutnya. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan dimasukkan ke neraka sa'ir. Neraka sa'ir itu diartikan neraka yang menyala-nyala, ya. Nah, ini Allah berfirman ini tentang harta anak yatim nih. Anak yatim kamu tak boleh dimakan hartanya. Siapa anak yatim? Nah, anak yatim ni ayahnya meninggal, ya, ayahnya meninggal. Maka begitu ayahnya meninggal ini, maka status anaknya menjadi anak yatim. Orang tuanya ini punya harta, kan? Berarti anak tadi itu mewarisi harta orang tuanya. Nah, harta anak ini hati-hati, jangan dimakan semena-mena, semau kita. Ada aturannya. Istri juga begitu, ya. Apabila seorang meninggal, maka masing-masing dapat warisan. Si anak dapat warisan, istri juga dapat. Dan si istri pun harus tahu bahwasanya bagian dia 1/8. Kalau anaknya tadi ada laki-laki dan perempuan, istri dapat 1/8. Nah, bagaimana caranya? Ini anak belum akil baligh, berarti hartanya dijaga. Kalaupun dikeluarkan untuk keperluan dia, ya, untuk makan di hari-hari berapa, untuk pendidikannya. Dan istri tak boleh memakan semaunya, kerana bagian masing-masing sudah ada bagian. Nah, ini mohon maaf nih, begitu suami meninggal, dahlah akulah ngaturnya, kata istri. Tak boleh. Aturannya pun ada. Tak boleh semena-mena kita makan. Ha? Kalau perkahwin lagi tak boleh dipakai harta anak yatim itu. Ini mohon maaf ni. Ini kalau kita memakan harta anak yatim ini, ibunya sendiri memakannya, kena juga. Nah, ini maka saya katakan ada aturan. Siapa si anak yatim itu? Nah, anak yatim itu adalah anak yang belum akil baligh. Kalau macam kita ni tak masuk lah. Pak Ustaz, saya ni bukan lagi anak yatim, yatim piatu. Bapa tak ada, mak tak ada. Umur kau berapa? 40. Mana yatim kira? Ya, faham kan ni? Anak yatim tu konsepnya belum akil baligh. Nah, selama belum akil baligh, hartanya tidak boleh kita makan, kecuali kita keluarkan sesuai keperluan dia. Nah, ini yang kadang-kadang istri banyak tak tahu ni, ya, meninggal suami langsung dia mengatur semuanya. Nah, diatur semua dia, tak boleh, ada aturannya. Itu harta anak suami kau, kerana walaupun anak kau, tapi ingat nisbahnya kepada suami. Orang tanya anak siapa? Anak suami, berbin kepada bapaknya. Maka masing-masing ada aturan. Ya, ada aturan. Begitu juga, ini cerita warisan nampaknya Mbak Subuh ini. Kayak-kayaknya lah. Ini kan cerita anak yatim ni. Begitu juga orang tua. Siapa meninggal, dilihat dulu. Istri, anak, orang tua. Masing-masing dapat bagian. Ya. Orang tua dapat 1/6. Istri 1/8. Sisanya baru anak. Waktu ipar saya meninggal, ya, meninggal itu, maka dikumpulkanlah hartanya itu, hartanya dikumpulkan. Udah lama itu ya, kalau asal saya sih 2013 atau 2012 dia meninggal, 2013 nanti lupa. Nah,
dikumpulkanlah aset itu. Adapun rumah sudah diberikan kepada istrinya, dan pemberian belum masih hidup, maka nama istrinya. Tapi aset yang lain dikumpulkan. Nah, dikumpulkanlah semua. Tanahnya dinilai berapa? Tanah belum ada rumah, tanah kosong, cuma dinilaikan berapa nilainya. Kemudian duit di bank berapa? Nah, waktu itu terkumpullah sekitar hampir 500 juta. Ya, 400 sekian gitu. Ya, 400 sekian. Lalu dikeluarkan. Dia tanya itu, berapa mau dikeluarkan nih? Saya bilang, istrinya tanya, kakak saya, untuk engkau 1/8, untuk mertua 1/6, ya kan? Kemudian sisanya anak. Yang laki-laki bagian 2, perempuan bagiannya 1. Nah, itu aturannya. Nah, lalu kami panggillah mertua orang tua almarhum ini, mertua kakak itu. Nah, dudukkanlah. Jadi dikeluarkanlah 1/6 tuh dari 400 lebih. Kira-kira saya waktu itu 77 juta. 1/6 dari harta yang ditinggalkan. 77 juta. Begitu saya panggil orang tua itu, saya mewakili kakak, saya serahkan ini untuk encik. Mana panggil encik kan? Untuk encik ni harta dari almarhum 1/6, nilainya 77 juta. Terkejut dia. Dia kan orang Sambas. Itu ya aku dapat juga, kata dia. Dapat cik sebenarnya. Ini aturan warisan Al-Quran. Mohon maaf jemaah ya, mengenai warisan tak perlu pakai hadis. Ya, mengenai warisan tidak perlu pakai hadis. Al-Quran sudah rinci menyebutkan warisan. Bagaimana kalau istrinya tak punya anak? Bagaimana kalau punya anak? Bagaimana kalau punya orang tua? Bagaimana kalau tak punya anak, istrinya meninggal? Dari kemana hartanya ini? Itu semuanya rinci dalam Al-Quran. Hebatnya Allah itu. Kenapa? Memang Allah Maha hebat. Dia tahu betul orang ribut pasti masalah harta. Jadi masalah harta ni Al-Quran clear sudah bahas. Tak perlu hadis. Nah, clear sekali Al-Quran. Tapi kok masalah yang lain, masalah salat, ada sebutkan zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, Al-Quran tidak ada. Semuanya dijelaskan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Untuk masalah waris rinci betul Al-Quran. Karena Allah jelas lebih mengetahui. Memang kita ribut masalah harta. Dia tak ada alasan lagi dah untuk tidak membagi menurut aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah. Jadi saya berikan mertua kakak itu terkejut dia. Dia bilang baru ini aku tahu, kata dia. Baru ini dia tahu. Orang tua dapat harta dari anak yang meninggal. Masya Allah. Maka wahai isteri, sadarlah. Ya, kalau suami meninggal, orang tua dia punya hak. Sekarang dia tanya, apa banyak? Betul, aku 1/8, dia 1/6. Karena kau itu menemaninya waktu udah dewasa, udah mapan, bisa bekerja dan sebagainya. Orang tuanya dari kecil dia mendidik, dari merah dididik, dipelihara dia. Nah, itu saya bilang itulah bedanya. Istri mendampingi, dia udah dewasa, bisa bekerja dan sebagainya. Orang tua mendampingi anaknya dari merah itu, dipelihara sampai dewasa, sampai dia meninggal. Kan kadang-kadang diperlukan masih. Nah, ya. Nah, jadi begitu anaknya ini ditinggalkan orang tuanya, maka status anak menjadi yatim dan hartanya menjadi harta anak yatim, tak boleh diambil sembarangan. Ada aturannya. Kalau tak ada orang tua, wali, pamannya, paman juga begitu.
pamannya boleh mengeluarkan sesuai keperluan dia. Yang menyambil boleh tak? Tak boleh. Taunya menyambil. Sambil-sambil ngambil sedikit boleh tak Ustaz? Mana boleh lah, kita ada aturan. Kita ada aturan. Nah sekarang gini, saya tambah lagi mengenai tahlilan. Tahlilan boleh tak pakai duit untuk tahlilan? Ini pun dibahas oleh ulama ni. Ya. Ini meninggal si A, dia punya anak dia belum makan balik, namanya anak yatim. Nah sekarang harta almarhum ni boleh ke dia pakai tahlilan? Karena anak ini belum akil balik, bukan ahlun niyah, niatnya belum bisa dianggap ke masih anak-anak, maka hartanya tak boleh dipakai untuk tahlilan. Ada pula yang ngomong anak yatim tak boleh bersedekah, kata dia belum masanya, kerana belum akil balik, maka harta itu tak boleh gagut gugat, kecuali kalau udah akil balik, umurnya 17, 18, izin dia, ini duit almarhum boleh tak pakai tahlil? Boleh, kata dia. Boleh. Kenapa? Ahlun niyah, kerana udah akil balik. Kau masih anak-anak dah boleh, dia tak faham dia. Kita pakai pun dia tak ngerti. Makanya dia jaga tak boleh. Jadi bagaimana nih tahlilannya? Kita kan punya budaya. Budaya kita tu kalau dia meninggalkan kita datang. Namanya takziah. Waktu takziah itulah kita punya budaya biasanya sedekah. Kalau di Pontianak ni biasanya diletakkanlah baskom kecil tu. Ya kan? Tutuplah dengan kain apa tu? Kain putih gitu. Sorbet bukan? Kasih tahu dia sorbet tu baskom kecil, tutuplah kain. Nah, datang angkatlah, masukkan. Nanti dia uang inilah yang dia pakai untuk tahlilan. Boleh, tak masalah. Maka budaya inilah yang bagus ni. Kerana kalau untuk menyusahkan sampai harta anak yatim diambil tak boleh. Faham ya? Saya bukannya apa? Takutnya kita ni maklumlah mendahulukan tahlilan sehingga melanggar hukum Allah. Ya kan? Tahlilan di nombor satu kan, akhirnya melanggar hukum Allah. Harta anak yatim kita pakai untuk tahlilan, haram hukumnya, tak boleh. Kenapa? Dia masih anak-anak, belum mengerti. Tunggu dia akal balik baru boleh dipakai. Nah, tapi kalau meninggal ini anak-anaknya sudah dewasa, tak masalah. Apalagi ekonomi dah mapan pun tak masalah. Ya, ada seorang ni ekonominya bagus, kaya lagi, dia adakan tahlil 40 hari 40 malam, boleh tak? Tak masalah lah, dia mampu. Harta-harta dia, hak aku, kata dia. Aku mau sedekah orang tua 40 hari, boleh tak? Boleh. Tapi kalau tu anak yatim ada aturan. Ya, ada aturan. Ini kadang-kadang ini kita ni mau dibetulkan masalah inilah ni. Kadang hidup susah pun, maaf, memaksakan diri mengadakan tahlilan. Takutnya maaf dia memakai duit, meminjam dan sebagainya. Takutnya tak bisa kembalikan. Nah, jadi tahlilan ini berdasarkan kemampuan lah. Mau kerjakan boleh, tidak pun tak masalah. Kalau tak mampu umpamanya, udahlah, baca di kamar Wallahad al-falak an-nas ayat kursi amanah rasul la ilaha illallah salawat nabi istighfar. Ya Allah, sampaikan pahala bacaanku ni kepada orang tuaku, sampai. Kalau tak mampu sama sekali, cukup itu sendiri baca saja tanpa makanan. Bagaimana Pak Ustaz? Secepel ya? Boleh secepel, bawalah ke rumah. Kalau secepel bawa ke rumah, jangan pakai orang ramai. Ya, secepel bawa ke rumah. Dah, nanti saya panggil 4-5 orang makannya. Dah selesai kan? Nah, itu pun kemampuan. Kau tak sama sekali, dah baca saja udah. Tak masalah. Nih, dulu saya tak percaya tahlil ya. Yang saya buktikan begini. Waktu kawan saya meninggal, ya, kawan saya meninggal, kawan main
Dari SD sekolah sekelas sebenarnya. Cuma SMP pisah. Di sekolah lain, saya sekolah lain sudah. Nah, kemudian sampai sekolah SLTA, SMA dia berhenti. Tak bisa neruskan. Dia pun kerja di HKU. HKU tahu? Tu. Di situ lah dia kerja di HKU. Nah, waktu kerja di sana itu saya pun tak tahu penyakit apa dia dapat. Badannya kurus kering seperti tengkorak, kulit dengan tulang. Kurus betul badan. Ya. Saya pun heran juga, penyakit apa kau dapat ni? Rambut gugur. Wajahnya dah berubah dah. Tak kenal lagi saya. Ya, tak kenal lagi saya. Penyakit apa yang kau dapat ni? Akhirnya dari rumah sakit bawa ke rumah. Kata dokter bilang ini penyakitnya dah berat. Bawa dia ke rumah. Bawa ke rumah lah. Bawa ke rumah, saya lihatlah di keadaan ni. Allah kayak tengkorak. Saya bacakan doa, saya berbisikkan dia. Dia ini kerja ya, ibadah tak pernah. Itulah saya itu kadang-kadang kasihan lihat kawan-kawan tu belum dapat hidayah. Kerja lah tiap hari, pagi sampai sore, begitulah dia. Cuma kelebihan kalau gajian dikasih orang tuanya. Dikasihkanlah 30% gaji itu kepada orang tuanya. Kerana masih bujang, belum kahwin. Itulah hebatnya nak masih bujang. Ya kan? Bujangan terus. Jadi akhirnya saya bilang banyak-banyaklah zikir. Saya bilang so gitu, zikir dia, istighfar banyak sama Allah. Tak bergerak lagi dah kata korak. Ya, ngomong pun tak jelas. Akhirnya dia meninggal. Ya, 3 hari di rumah meninggal. Nah, meninggal tu nangis saya. Kenapa? Kawan kita kumpul, gimana kasih dia? Kita alhamdulillah dapat hidayah, dia belum. Ya, dia belum dapat hidayah. Akhirnya waktu ngantar ke kuburan tu orang dah kembali semuanya. Saya tak nak kembali. Saya duduk di situ. Udah sepi, dah orang malu kan rasa kan? Dah sepi orang, bawa saya baca. Saya baca Qullahat 100 kali. La ilallah 100 kali. Salawat 40 kali. Bebas ya, mana mau lah. Yang mudah-mudah ya kan? Qullahat tu lumayan Pak. Kalau 100 kali itu. Ya, kalau kita pakai tahlil di rumah, lari orang kali. Ya, lari orang. 100 kali Qullahat. 100 kali saya baca. La ilallah 100 kali, salawat 40 kali. Saya baca dulu. Bismillah, alhamdulillah, salawat. Saya pakai terjemahan je lah waktu itu. Belum tak pandai pakai bahasa, doa bahasa, kan tak ngerti. Ya Allah, saya bilang, ini bacaan ya Allah, berilah syafaat kepada kawanku ini. Aku tahu dan kau maha tahu ya Allah, ini hamba engkau ini tak kenal agama, ibadah pun dia tak tahu, tapi dia hamba engkau. Saya bilang, ringankanlah kalau dia kau azab ya Allah dengan syafaat bacaan ini. Gitu saya baca, menangis saya itu kena mengenangkan kawan ni. Nah, selesai baca doa tu saya balik ke rumah. Malam tu termenung saya fikirkan, tertidur saya, mimpi bang, datang dia. Dalam mimpi tu saya buka pintu, tiba-tiba dia depan saya. Kau ni macam mana pula kau datang ni, kata dia. Diam dia, tidak ada kalimat yang keluar. Diam dia. Apa kabar kau ni? Diam dia, menunduk gini bang. Bajunya baju putih, tangan pendek pakainya, pakai celana panjang, kaki ayam. Arahnya datang dari kuburan di belakang. Tempat itu kuburan di belakang Pak, Sungai Bangkok. Gemu Barat tu ke belakang tu makam Sungai Bangkok, dari sana dia datang. Saya kata, apa kabar kau ni? Diam ya. Tiba-tiba tangan diginikan Pak, diulurkan tangannya. Saya ambillah salaman. Udah salaman, dilepaskannya, berbalik, dia mundur ke belakang lagi, balik ke belakang lagi. Itu saya beritahu sama guru,
Syekh, apa makna Syekh? Dia bilang, terima kasih doa kau, kata dia. Tapi wajahnya murung, Syekh. Dia punya masalah di sana. Makanya orang tak ada ibadah tetap bermasalah dalam kubur dia. Wajahnya itu murung benar. Ngangkat muka tak berani dia. Kan saya nunduk ya gitu. Jadi benar tak mimpi ini Syekh? Ini hadis Bukhari Muslim, kata saya bilang. Guru saya bilang, wahyu sudah putus, kata Nabi Muhammad SAW. Yang ada mubasyirat. Mubasyirat itu ru'yatul haq alal mu'min, mimpi yang benar bagi orang mukmin. Nah, jadi wahyu dah putus, tapi mimpi orang yang ahli ibadah, orang mukmin, itu petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tenanglah saya, bahwa saya percaya ternyata tahlilan tu sampai kepada yang dimaksud. Paling tidak meringankan dia. Nah, baru itu saya meyakini bahwa bacaan kita sampai. Karena dilihatkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kembali kepada pembahasan kita ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya menyatakan jangan makan harta anak yatim ya. Ibunya tak boleh memakan anak dia, harta anak dia dari suaminya itu, kecuali dengan aturan. Pada orang tua sendiri itu ibu tu ada aturannya. Bagaimana kalau makan harta orang lain? Gimana lah? Hak orang lain kita ambil, lebih dahsyat lagi tu. Ya. Maka saya katakan harta anak yatim saja tak boleh kita ambil, ya, apakah lagi harta orang lain? Jelas ini ancamannya, yakuluna fi butunihim nar. Dia telah memakan api dalam perutnya. Udahlah, dalam perut lagi, bukan di luar. Kita ni diadab, dibakar di luar kan? Ini dah api masuk dalam. Berarti luar dalam ni kan? Ya, fi butunihim, dalam perut api lah yang dimakan tu. Di luar apakan lagi? Makanya nanti ada orang masuk surga mantan dari neraka jahanam. Mantan tadi. Kemudian dia keluar. Dia keluar tu gosong lah. Merangkaklah dia dalam keadaan gosong. Masuk Nahrul Hayat. Dicuci, bawalah dia bersih lagi. Tapi itu tak tahu berapa lama. Ada yang setengah hari, ada yang 1 hari. Berapa 1 hari? Alfa mimma ta'udun. 1 hari sama dengan 1000 tahun. Setengah hari 500. Oh, lama betul Pak Ustaz. Memang lama. Mau dibersihkan, disterilkan betul. Karena neraka itu tidak bisa menerima kita kecuali bersih betul. Jadi neraka itu pembersih, pembakar dia, steril dia. Sudah dibersihkan betul-betul, dibakar, tak ada lagi kesalahannya, baru dia pergi ke surga. Tapi dicuci dulu lah. Dia di Nahrul Hayat namanya, mandi di sana, barulah bagus lagi, baru dia berjalan masuk ke surganya Allah SWT. Kata budak bilang, alhamdulillah, akhirnya masuk surga juga. Tapi ingat, dimandikan dulu di neraka jahanam. Ada yang setengah hari 500 tahun, 1 hari 1000 tahun. Ya wa'iyadzubillah. Nah, mohon maaf ini pembahasannya makin menakutkan ini. Dianggap sepele selama ini masalah makan. Nah, tengoklah pembahasannya makin jauh, makin mengerikan. Nah, ini saya katakan. Jadi tasawuf itu kajiannya bukan hanya zat sifat Allah, tapi cara makan pun diatur. Dan begitulah Rasulullah dengan sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka hati-hati mengkonsumsi makanan. Kalau tak begitu, tak bisa dekat kepada Allah, capek ibadah. Ya. Apalagi diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, pannaru aulabih, maka neraka lebih layak untuk jasad dia. Jadi tubuh dia itu lebih layak untuk mendapatkan neraka, bukan surganya Allah Subhanahu wa taala.
Ya, itu kalau memang rutin makan barang yang haram. Kau sekali gimana? Kau sekali 40 hari ibadah tak terima Allah. Sekali makan barang haram, 40 hari ibadah tak terima Allah. Jadi perlu waktu 40 hari lagi membersihkannya, baru kembali suci lagi. Tapi kalau rutin, ada an-naru aula bih, neraka lebih layak untuk orang tersebut, ya. Nah, jadi barang haram hanya akan mengantarkan pelakunya ke jurang kesengsaraan zahir dan batin. Iman takkan bertambah, lezat ibadah takkan dirasakan. Ya, capek kita ibadah hanya menunaikan kewajiban. Akhirat apakan lagi. Nah, jadi jelas orang itu semakin jauh dari redanya Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mungkin bisa dapat posisi kedekatan dengan Allah. Jadi mau dekat tak bisa. Siapa mau dekat sama Allah tak bakal tercapai kalau makanannya tidak dijaga. Nah, semoga sisa umur kita ini Allah Subhanahu wa taala menjaga makanan kita. Nah, kita harapkan kita bisa dekat masa akhir ni. Maklumlah ini udah akhir dah ni. Akhir ke awal ni? Akhir dah, rambut dah putih. Akhir dah ni. Ya, semoga Allah ridai kita, amin. Nanti yang kedua, yang ketiga ada lagi. Yang kedua apanya? Yang ditakuti, nanti bahas. Ya. Segera cukup. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.